大家晚上好，晚上好。Hai Kak Purnama, 晚上好，你好，你好。Kita ngobrol-ngobrol bentar, terus nanti kita mulai review dulu ya. 没事，你先看这个，我们先看这个。Kita review dulu yang pelajaran minggu lalu. Pasti kalian sudah pada lupa kan? By the way, gimana lebaran kalian? Pada mudik kah? Pada pergi-pergi pulang kampung? Yang tidak merayakan, kalian jalan-jalan kemana? Atau sekarang lagi jalan-jalan? Ni先喝水啊。Oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kok berdoa sih Laushu? Ngadi-ngadi. Sebenarnya Laushu mau tunggu agak banyakan masuk, terus baru mulai. Tapi nggak apa-apa deh. 03 deh kita mulai. 03 kita mulai. Kita sebelumnya nge-review dulu ya. Soalnya kita hari ini makan. Soalnya hari ini kita main tebak-tebakan. Yeay, tebak-tebakannya gimana Laushu? Nanti lihat. Jadi saran Laushu sebaiknya kalian perhatikan yang ketika Laushu review pelajaran yang sebelumnya. Soalnya bakal berhubungan dengan tebak-tebakan kita. Of course, tebak-tebakannya pasti berhubungan dengan Mandarin. Yuhu! Hari ini kita udah nggak belajar HSK sih. Tapi tenang saja, kita mereview pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Nggak langsung tentang HSK, tapi setidaknya bahannya itu Laushu ambil dari HSK. Jadi tetap berkaitan dengan HSK. HSK menjadi panduan Laushu. Oke, Ling Shan Le sudah 03. Mari kita mulai, 我们开始吧。By the way, Laushu mau infoin sebelum Laushu mulai, Haho Mandarin itu ada buka kursus ya Mandarin online. Itu yang online, jadi kalian bisa lakukan di mana aja, gitu loh. Kalau kalian penasaran, tenang aja, kelasnya pasti fun sih dan pastinya enjoy. Buat kalian dia tidak kalian belajar Mandarin itu yang secara fun, jadi tidak memberatkan atau membebankan kalian, gitu loh. Jadi kalau kalian penasaran, boleh banget langsung hubungi Haho Mandarin. Dengan gimana Laushu? Gak apa-apa, kalian DM aja, DM Haho Mandarin. Atau kalian bisa lihat informasi nomor telepon yang di setiap post kita itu ada kita cantumin. Kalian langsung hubungi WA-nya aja juga boleh. Oke, nah 我们开始吧. Kalian masih ingat gak pelajaran yang minggu lalu? Minggu lalu lebih tepatnya yang Kamis sih. Kalau yang Rabu itu panjang-panjang. Kalau yang Kamis itu lebih singkat. Soalnya biar membuat otak kalian refresh. Karena kalau panjang-panjang terus nanti kalian Laushu Mandarin sangat susah. Memang susah. 中文很难 ya memang susah, ya kan? Mandarin itu memang susah. Hai, 晚上好 Oke, nah 我们开始吧. Ini namanya 电视 yang di atas ya. 电视. Oh ya, Laushu ingatkan sekali lagi, kita bakal main tebak-tebakan. Jadi mohon ketika Laushu review, kalian harus hafal pinnya, oke? Pinnya. Yang pertama ya, 电视
Udah ketebak dong, by the way. Kita bakalan main-main tebak-tebakan yang seperti apa ya enggak? Langsung semangat sekali. Seminta. Feiji. Seperti yang digambar. Feiji itu artinya pesawat terbang. Feiji. Next ya. Sebelum langsung next, langsung mau ulangin sekali lagi. Oh, di sini aja lah ya. 电视itu artinya televisi. 飞机 artinya pesawat terbang. Next. Hai Kak Rufina. By the way kita review dulu. Mohon untuk diingat cara bacanya. 下面的写听 next ya. Langsung express. Soalnya sudah tidak sabaran bermain games dengan kalian. Yuhu. Wait ya, 等一下哦. Next ya. Semoga kalian masih ingat. Halo juga 老师. Hai, 你好. Yang di sini他 oh ya, semoga kalian masih ingat ya. Ini ta untuk yang apa nih? Ta itu artinya dia apa nih? Dia laki-laki atau dia perempuan? Bantu jawab 老师. Bantu jawab 老师. Bantu 老师jawab. 下面的这个是菜 itu sayur-sayurannya, bukan sayur pokcoy aja. Tapi dia artinya sayur-sayuran. OK， 没有了，只有那些。那我要给你们问题了。老师 mau kasih pertanyaan. Untuk perempuan, yes. Dia perempuan. 对，不错哦。Not bad. Ya, gambar 老师taruh di sini biar kalian bisa lihat hanzi sama gambarnya yang sebelah sini. Coba televisi. Bahasa Hanzi apa sih loh? Bahasa Mandarin maksudnya. Bahasa Mandarinnya yang di bawah ini. Coba, mungkin bisa diketik pinnya. Kayaknya ini minggu lalu udah langsung tanya sih, yang tanpa pin. Coba, Kak Rufina bisa tolong bantu. Coba, masih ingat nggak? Semoga masih ingat. Yang bawah sini Hanzi-nya itu bacanya apa? Coba dibantu ketik. 我等你哦，老师tunggu ya. Sekalian, yang bawahnya juga, yang di sini juga. By the way, kalau misalnya foto langsung gede, terus ininya kecil, di tempat kalian juga gitu ya? Di tempat kalian juga gitu kah? Maaf ketekan tadi. Kalian mau tebak-tebakan apa? Hanzi, pinyin ya. Kita main tebak-tebakan pinyin. Lebih seru gimana? Coba ada ide nggak? Biar belajarnya lebih seru gitu. Seru nggak sih? Seru dong. Kan tebak-tebakan pin. Tebak-tebak pin itu seru loh. Kak Rufina lupa ya? Coba langsung balik lagi ke yang tadi. Kita belajar sama-sama ya. Measure. Yang ini, yang ada pin-nya. Coba diingat-ingat lagi. Ini adalah langkah. Hai, I'm back. 电视dan飞机bukan. 电视dan飞机. Ya. 对了。
对了，好棒哦。Benar, yang di sini 电视 artinya yang di sini. Yang pertama ini televisi, terus yang bawah ini 飞机。对了，飞机电视。By the way, 飞机 untuk 飞nadanya itu di e ya. Nadanya di e. Jadi laoshi kasih lihat yang jawaban benernya. Bener, cuman salah peletakan nadanya aja. 这里我们看一下电视第四声好棒哦，不错 not bad, bagus. Bisa ingat peletakan nadanya itu di a e i o u ya. Terus 飞机 ini harusnya di e bukan di i. Soalnya a e i o u a dulu dulu baru i. Jadi dia urutan a e i o u gitu. Jadi a dan e dan i itu e duluan baru i. That's why kenapa peletakan nada pertama itu di e bukan di i. Karena di a e i o u hafal aja a e i o u. Jadi e dulu baru i. Jadi nggak usah bingung. Jadi itu peletakan nadanya harus di i. Betul. Next ya, lanjut ya. Chicken 他在 blank 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 字 yang ini anak kecil kalau disuruh belajar apalagi disuruh tulis menulis itu kayak susah banget gitu kan ya enggak. 此季 Palembang, hai ni hao. Anak kecil kalau disuruh itu apa namanya? Kalau disuruh menulis itu kayak susah banget nggak sih? Coba ada yang tahu nggak? Ini hanzi yang ini gimana cara bacanya? Pinginnya. Mau pinginnya ya. Soalnya kalau kalian pin itu lumayan penting ya. Soalnya sebenarnya dia selain membantu kita untuk membaca hanzi tersebut, itu pingin juga penting. Apalagi nada. Soalnya kalau misalnya tahu hanzinya tapi nggak tahu cara bacanya juga selain pinyin itu untuk cara baca, dia untuk kita ngetik di komputer juga, ngetik di HP juga, typing. Kalau misalnya kalian pernah coba untuk ketik bahasa Mandarin, kita itu pakai pinyin untuk cari hanzinya. Misalnya kayak yang tadi 电视 pinginnya ya udah ketik, keyboardnya diganti ke keyboard yang bahasa Mandarin, terus kalian pakai pinyin 电视. Nah, nanti kalian cari itu 电视 itu kan nada 电 sama 视. Untuk hanzi untuk pinyin yang 电视 itu kan banyak. Hai,你们好. Untuk hanzi yang untuk pinyin gimana sih laoshi? Enggak, maksudnya kan pinyin 电视, nah itu hanzinya banyak banget. Jadi kalian harus pilih 电视 itu yang mana gitu. Next time deh. Harusnya sih kalian ngerti sih. Harusnya pernah coba juga. Ketik Mandarin itu kita pakai pinyin. Jadi pinyin itu intinya pakai pinyin itu penting. Nada kenapa penting? Ya penting kalau misalnya kalian salah pengucapan, salah nada, itu artinya juga udah lain. Jadi di Mandarin itu, belajar Mandarin itu yang utama pinyin, terus sama nada, terus sama hanzinya otomatis. Coba. Nimen cai xia, coba tebak dulu. Ini hanzinya apa? Yang di bawah ini? Di bawah laoshi maksudnya. Ini hanzi pinyinnya itu apa? Artinya menulis. Pinyinnya itu apa? Sama yang ini sekalian, sama yang ini. Ini sama ini. Yang satu artinya menulis, yang kedua artinya mendengar. Coba 想一下哦, 你们想一下哦. Ketik aja nggak apa-apa. Besok kita main tebak-tebakan lagi. Tapi besok laoshi kasih papan tulis deh, biar nanti kalian bisa join live-nya laoshi, terus langsung mau lihat nadanya. 帮我回答一下哦. Coba bantu laoshi jawab. Ayo. Yang sebelah sini, yang sebelah laoshi ini, sama yang di bawah laoshi. 怎么读? Gimana cara bacanya?
Gimana cara bacanya? Tadi sudah ada 电视, 飞机. Habis ini mungkin lebih panjang lagi. Ini kan cuma beberapa kata, 2 huruf, 1 huruf. Nanti habis ini langsung kasih yang panjang. Enggak. Habis ini itu satu lagi langsung kasih yang panjang. 对了，写 nada ke? 第几声？嗨嗨，第几声？ nada ke? 写对了，不错哦。Ada yang bisa bantu Laoshi nada ke? Coba kalian dengar. Laoshi bantu. Xie. Coba. Xie 可以吗？写 sama 听。对了，写 sama 听。我们看一下它的对答案哦。写。等一下哦。写 sama 听. 对了，写 第三声 写 itu 第三声老师 jelasin sedikit ya. 第三声nada ketiga itu ada yang baca 写 jadi turun dulu baru naik. Tapi ada yang baca 写 turun aja nggak naik. Jadi nada ketiga itu kalau misalnya di depan ada ketiga terus di belakangnya masih ada kata lagi, kalian baca setengah aja 写. Jadi nggak usah naik lagi. Tapi kalau misal belakangnya nggak ada kata seperti yang ini, xie, kalian baca full. Cuman untuk sekarang karena bukan males sih, karena lebih gampang baca setengah nada aja. Jadi setengah nada juga boleh. Setengah nada itu gimana Laoshi? Ya cuman turun. Yang tadi Laoshi baca xie. Gitu itu juga boleh gitu loh. Xie. Atau kalian mau lebih jelas lagi, xie juga bisa. Tapi kalau misalnya ngomongin ke orang, misalnya kita lagi ngomong nih, ni xie zi le ma? Ni xie hao le ma? Kita biasanya baca setengah aja gitu, nggak full. Kalau full itu lebih ke sorry Laoshi, ni hao Laoshi, sorry telat. Ya, 没事 welcome. Jadi kalau misalnya sampai mana? Kalau misalnya kalian baca yang full, xie, itu lebih ke penekanan gitu loh. Jadi lebih menekankan gitu. Kesannya lebih menekankan. Jadi disarankan baca setengah aja. Ting nada ke satu. 对了，听 nada ke satu. Ingat, ting nada ke satu. Ting datar, 第一声 nada ke satu. Next ya. Oh, 你们好棒哦. Next. Habis ini kita masuk ke yang kalimat yang panjang-panjang. Tadi di sini ada Laoshi ada tanya. Tadi pas Kak Rufina ada, ini untuk dia perempuan. Dia perempuan. 你们看一下，怎么读呢？怎么读呢？看一下哦，怎么读？ Lupa ya? 没事 Lupakah? Mungkin di tempat kalian agak lag ya? Maksudnya agak lemot kah? Tidak ada. Perlu Laoshi show yang tadi biar kalian review dulu. 等一下哦。这个他 第一声 yang kedua ini Laoshi ketutupan. Cai sayur-sayuran. Oke, Laoshi ubah lagi ya. Hao Qidong oh. Coba. Tadi sudah Laoshi kasih lihat beberapa detik saja. Masih ingat enggak? Pinyin beserta shengdiao. Shengdiao itu nada, pinyin itu cara bacanya. Jadi pinyin beserta shengdiao. Pinyin beserta shengdiao. Coba tebak. Kata apakah itu? Ada yang tahu吗? Ada yang tahu? Atau perlu Laoshi kasih lihat lagi jawaban yang ada pinyinnya? 需要吗? Butuhkah? Bisa lah. Tadi Kak Rufina udah tahu artinya. Coba, masih ingat nggak?
cara bacanya. 还记得吗？你还记得我吗？ A hampir benar. Ta dan Cai. Oh my god, Rufina, Kak Rufina ni 好棒哦。对对对，你们也好棒。Mungkin kalian agak malu-malu ya. Terus mungkin ada yang keyboardnya nggak bisa typing nadanya ya. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa typing nadanya, kalian bisa cuma tulis pin in terus nanti ketik. Lalu ini nada ketiga misalnya ta, terus sebelahnya nada ketiga, nada satu, nada dua, nada tiga. Boleh pakai ketik nggak apa-apa. Kalau keyboardnya nggak mendukung, mesyuk. Karena ada yang mendukung, ada yang nggak kayaknya. Wah, Kak Rufina hopang oh. Yang lain juga hopang oh, nggak usah malu-malu. Ketik aja nggak, mesyuk tak? Itulah. Nadanya nada ke satu, jadi ta, nada ke satu, itulah. Ta, by the way ini ta ingat ya untuk dia perempuan. Yang bawahnya cai, sayur. Cai, 第四声 cai. Ini ada a sama i, ingat ya. Itu nadanya cuman ada di a huruf vokal. Maksudnya yang pinyin yang vokal gitu loh. Yang a, e, i, o, u. Ingat urutannya a, e, i, o, u. Nggak bakalan salah. Next, 老师 sudah bilang. Next ini sudah yang panjang-panjang. Bingung nggak tuh? Coba, 老师 bantu yang atas ini ya. Yang paling atas. 我的电脑. Ada yang bisa tulis pinyin-nya gimana? Ada yang bisa tulis gimana pinyin-nya? 我的电脑, komputer saya. 我 artinya saya, 的 kepunyaan, 电脑 itu artinya komputer. 我的电脑 artinya komputer punya saya. Ingat, 电脑. Yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan listrik itu selalu ada kata yang di sini. Wait, langsung ke bawah aja biar bisa nunjuk. Yang ini, dian, karena dian itu artinya listrik. Jadi 电视 TV itu kan kita butuh listrik gitu kan. Makanya ada huruf itu, 电. Jadi 电脑 itu artinya komputer. Karena komputer itu, ini sebenarnya yang now itu artinya otak. Dan itu artinya listrik. Jadi artinya bukan otak listrik, bukan. Atau listrik otak, bukan. Tapi artinya komputer. Karena komputer itu kan smart. Terus bisa bawa kemana-mana gitu kan. That's why namanya 电脑. 我的电脑对，很好哦。它的拼音对了，不错哦。Kak Floren, 我的电脑. Jadi bacanya 我的电脑. 我的电脑. Wah, Kak Kristia, 不错哦Kak Kristia. 对了，我的电脑. Ingat nadanya, nada juga penting. Jadi 我 nada ketiga, 我 nada ketiga, dia nggak punya nada. Jadi dia nggak punya nada. Jadi kalau misalnya untuk pinyin yang tidak punya nada, kalian bacanya harus cepat, te gitu. Jadi kayak titik aja, te gitu. Tian, now, tian itu nada keempat, now itu nada ketiga. Oke, saya tulis biar kalian nggak bingung. 我的电脑. Saya gabungin semua, kalian bingung nggak? Nggak bingung lah ya harusnya. Itulah, agak belibet, sorry. Oke, 好了。对了, Kak Rufina, 我的电脑, 电 itu nada keempat, 脑 itu nada ketiga. Jadi 我 itu juga ada nada, mungkin Kak Rufina-nya lupa, nada ketiga. Jadi 我的电脑. Wah, penulisan nadanya bener loh. Penulisan pinyin-nya bener loh Kak Rufina loh. Karena 电脑 penulisan pinyin yang benar sebenarnya 我的电脑 itu nggak dipisah semua. Jadi kalau misalnya 电脑 itu kan satu kata. 电脑 itu satu kata, itu dia harus digabung. Nggak harus juga sih. Biasa langsung pisah itu biar menggampangkan kalian untuk baca. Tapi kalau sebenarnya yang lebih baik, alangkah baiknya itu 电脑 karena satu kata jadi lebih baik digabung. Gitu. 我的电脑. 不错，大家都好棒哦. Kalian kok pintar banget.
Next, kayaknya lebih suruh gini nggak sih? Next, yang di bawah ini. Ini belakangnya semua sama aja, cuma langsung ganti subjeknya aja. Jadi hari ini kalian usahakan bisa mengerti subjek. Kita hari ini lebih fokus ke subjek sama te. Ingat, te itu artinya kepunyaan. Jadi te itu bisa kepunyaan untuk benda, orang juga bisa. Misalnya kayak benda, ya ini 我的电脑 komputer saya, 我的书 itu kan benda juga, buku ya, 我的书 buku saya. Atau dipakai untuk orang, 我的妈妈 mama saya, 我的爸爸 ayah saya, 我的女儿 女儿 itu anak perempuan saya, 我的男朋友 pacar saya.女朋友, kalau misalnya kalian cowok, kalian bilangnya pacar, my girlfriend. Girlfriend itu berarti 女朋友, 我的女朋友. Kalau misalnya kalian pacar boyfriend itu 我的男朋友. 男朋友 artinya pacar laki-laki, 女朋友 artinya pacar perempuan. Girlfriend, boyfriend. Jadi kita bisa pakai te. Ingat ya. Jadi ini te itu bisa dipakai untuk benda, bisa dipakai untuk orang juga. Gitu. Oke. Next. Jadi yang pertama itu 我的电脑. Coba yang di bawah, tepat di bawah 我 itu subjeknya apa? Kita pernah belajar gak ya subjek ini? Harusnya sih pernah sih. Harusnya pernah. Coba. Belakangnya semuanya sama. 的电脑. Coba subjeknya itu apa? Kalian bisa ketik subjek aja nggak apa-apa. Soalnya kan 的电脑 itu belakangnya kan sama aja biar nggak kepanjangan. Coba. 可以吗？哦，有答案了，Kak Kristia， 对，你的电脑。对了，哇，不错哦，perkembangan Kak Kristia tadi电脑nya langsung dengerin 老师 langsung digabung， 不错哦，啊，开心哦，你的电脑，对，很好，不错，你的电脑，你 artinya kamu， 你的电脑，你itu nada keberapa ya by the way？ Ada yang tahu？ 你 itu nada keberapa? 第几声？你 itu 第几声？ nada keberapa? By the way, Haha Mandarin udah buka sambil nunggu jawaban kalian. Langsung promosi bentar lah ya, kasih info lah ya. Haha Mandarin itu udah buka kurs Mandarin yang online, jadi bisa dilakukan di mana aja. Jadi kalian kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung tanya ke atau DM ke Haha Mandarin. Nada ketiga 老师, wah Kak Helena, 对，不错哦，对了 nada ketiga, 对了，你 对 bacanya 你 nada ketiga 你kah? Ya, 对了 nadanya nada ketiga, pinginnya bacanya 你 对了 好棒哦，你们不错哦，你 kamu artinya 你 itu kamu. Ya, Haha Mandarin ada buka kurs Mandarin online, sebentar aja ya guys. Haha Mandarin ada buka course Mandarin online, terus ada HSK juga. HSK itu apa? Hanyu Shiping Kaoshi, itu dari level 1 sampai level 5. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa langsung hubungi ke Haha Mandarin. Mohon bersabar, pasti dibalas. Cuman mungkin agak slow respon karena mungkin banyak chatan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pasti dibalas kok. Oke. Okay. Oh ya, jadi 你的电脑 itu berarti komputer atau laptop kamu gitu. Yang di bawah tadi udah ada sih kata ini. Coba kalian masih ingat nggak? Langsung ulang-ulang biar kalian, kenapa langsung ulang-ulang? Biar kalian langsung lebih masuk ke otak. Apa sih langsung? Enggak, maksudnya biar kalian itu memang ini yang sering dipakai gitu ya. Memang kata-kata ini yang sering dipakai gitu. Jadi kalau misalnya kalian, oh ini kata-katanya tadi apa itu, oh aku masih ingat gitu loh. Coba kalian masih ingat enggak? Yang ketiga ya guys, 1 2 3 第三的这个 yang ketiga, kalimat yang ketiga 第三的句子 itu kalimat 第三的句子 see 第三的 see kita pakai ini de juga 第三的句子 kalimat yang ketiga. 3
subjeknya aja. Lalu kasih bocoran. Ini artinya他 oh my god, 老师 gimana sih? 我说出来了。Keceplosan aduh mak. 他的电脑。对了，他的电脑. Ya benar. 他 itu nada keberapa? Kalian ketik aja. Nada ke 1 kah? Nada ke 2 kah? Nada ke 3 kah? Nada ke 4. Jadi kalian, by the way, kalian tahu kan dalam Mandarin itu ada 4 nada. Nada 第一声、第二声、第三声、第四声. Kita kasih contoh yang A ya. Kalian tahu kah? Jadi ini ya urutannya ya guys. Lalu kasih contoh yang A. Sebenarnya dia karena di HP nggak bisa garis, terus nggak bisa garis-garis gitu kan. Jadi lalu pakai contoh yang A ya. Jadi kalian lihat itu A, semua kalian fokus ke nadanya. Kelihatan lah ya. Jadi yang A, yang pertama itu yang datar, itu kita bilang ti isheng. Nada kedua itu yang begini dari bawah ke atas, yang begini. Nah, itu kita bilang ti sheng, yang kayak V, i itu kita bilangnya ti san sheng. Terus yang gini, set, lalu buat begini. Itu namanya ti si sheng, nada keempat. Jadi 1, 2, 3, 4 ti sheng, ti sheng, ti san sheng, ti si sheng. Kalian cuma perlu hafal urutan itu aja, itu udah pasti. Itu nggak bakalan berubah urutan nadanya itu. Coba, 可以帮他。对了，好帮我Kak Kristi ya. Jadi ta itu tadi sudah dibantu dari tadi jawab sama Kak Rufina. Sisi Kak Rufina. Sisi juga Floren. Ta, 对了，ta itu nada ke 1. Ta的电脑. Oh, komputer ini, laptop ini punyanya sih dia, tapi dia yang perempuan, sorry. Yang bawahnya kalian juga masih tahu dong. Nadanya sama, pinginnya sama dengan yang di atas. Artinya ta juga, bacanya ta juga. Cuman apa bedanya Laoshi? Wait ya. Yang di bawah sini, 他的电脑. Sama. Jadi yang sengaja Laoshi barengin biar kalian Laoshi deketin, Laoshi satuin biar kalian nggak bingung. Ta yang di sini sama ta yang di bawah sudah Laoshi pernah jelasin. Itu artinya ta dia yang atas she, yang bahasa Inggrisnya she, she. Ta dia perempuan, sorry. Yang di bawah ta untuk dia laki-laki. Oh, berarti kalian udah tahu dong kalau misalnya dia bilang ta de dianao. Komputer dia yang punya perempuan. Yang di bawah, oh komputer dia, laptop dia yang punya laki-laki. Ini untuk perbedaan ta sama ta itu kalau misalnya di pengucapan dia nggak ada perbedaan, nggak bisa kelihatan perbedaannya. Pas tulis aja baru bisa kelihatan perbedaannya. Oh, ini cewek, oh ini cowok. Karena pelafalannya sama, nadanya juga sama. Gitu. Next ya, oh. Oh, ini panjang juga sih. Terus ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan juga guys. Oh, 放在这里可以吗？可以 ，OK。可以。在这里。Yang kuning itu bukan. Yang di bawah ini yang ada tanda tanya itu tuh pertanyaannya. Terus yang kuning itu jawabannya. Nah, ini Laoshi bilang, coba kalian bisa ngetik pinginnya, bantu Laoshi ketik pinginnya ya. Laoshi baca ya. Kita udah pernah pelajari sih. Tadi Laoshi juga udah sempat mention yang belakang. Cuman yang depannya mungkin belum pernah. Oke, nggak apa-apa. Kita belajar di sini, oke? Jadi bacanya 这是我的书. Yang kalimat pertama ya. 这是我的书. 这是我的书. Siapa yang bisa bantu Laoshi ketik pinginnya?谢谢你哦. Terima kasih buat kalian yang sudah bantu Laoshi jawab dari tadi. 谢谢. Coba bantu Laoshi ketik. Laoshi udah bantu baca nih. 这是我的书. 这 itu artinya ini.
shi itu artinya adalah, wo itu artinya saya, te kepunyaan, seperti yang tadi Lao Shi sudah bilang, shu artinya buku. 这是我的书, ini adalah buku saya. 这是我的书. Ya, 对了，这是itu dia gabung. 对了，很好哦，好棒哦，不错哦，Kak Kristi ya. 这 itu nada keempat. 这是 itu nada untuk 是 itu nada keempat juga. Jadi bacanya kalau nada keempat dia dari atas ke bawah. Jadi dia agak tegas. 这是 gitu. Agak ngegas dia. Kalian ngerti kata ngegas nggak? Semoga ngerti ya. Maaf ya. Lao Shi orang Medan, jadi kayak logatnya itu agak ke Medan-Medanan gitu. Insya Allah. 这是我的书。这是我的书。Jadi ini semuanya dipisah. Kenapa? Karena nggak ada yang satu kata. 这是我的书. 这 itu nada keempat, 是 itu nada keempat, 我 nada ketiga, te tidak punya nada. Ingat ya, te tidak punya nada. 书 nada ke satu. 这是我的书. By the way, kalian mau tips dari Lao Shi nggak? Kalau misalnya kalian dalam bahasa pertama-tama, Lao Shi pertama kali belajar bahasa Mandarin itu yang bener-bener belajar itu di bangku kuliah. Jadi kuliahnya ngambil Mandarin. Terus gimana Lao Shi cara belajar nadanya? Jadi dulu sebelum kuliah, sebelum belajar Mandarin itu bisa baca. Mungkin ada beberapa kata yang tahu karena kan di sekolah ada, tapi kan nggak benar-benar fokus gitu ya. Jadi pas belajar pinyinya itu memang benar-benar dari dasar gitu loh. Nada satu, nada dua, apa itu? Cuman selama ini kita pas di bangku sekolah itu pakai hafal. Oh, ini wo itu nada ketiga. Terus even nggak tahu loh, oh ini nada ketiga kayak gini. Jadi pas kuliah benar-benar diajarin dari dasar banget. Jadi gimana Lao Shi kalau misalnya bagi pemula yang bacanya itu biar tepet gini. Jadi pakai tangan, pakai bantuan tangan. Gimana Lao Shi? Ikutin garisnya. Ce kan dari atas, ingat ya. Ce itu dari atas ke bawah. Jadi ce. Jadi kalian harus ce gitu. Jadi kepalanya juga ikut biar makin makin tepat gitu. 这是. Jadi kalau nada ketiga 我 kepalanya juga ikut 我的书 gitu. 书 gitu. Dulu juga belajarnya a itu juga pakai tangan, pakai kepala gitu. Biar gimana langsung, bukannya lebay, nggak lebay. Cuman kalau di umum jangan begitu ya guys, nanti dikira orang aneh. Cuman kalau misal kalian belajar sendiri di rumah, boleh tuh pakai kayak bantuan tangan, bantuan kepala, lebih tepat, membantu banget, beneran membantu banget daripada kalian diam. 这是, tapi kalau misal kalian pakai bantuan tangan sama kepala, 这是我的书, itu lebih tepat. Nanti kalau misalnya kalian udah lama pakai bantuan tangan terus pakai bantuan kepala gitu kan, udah lama kalian udah hafal itu, pasti kalau misalnya sering baca kalian udah tahu dong, pasti udah sering baca, karena sering udah tahu, oh ini nada satu itu bacanya gini, oh nada keempat bacanya gini, oh nada kedua bacanya begini. Jadi udah hafal di luar kepala. Jadi kalau kalian lihat aja tanpa bantuan tangan, tanpa bantuan kepala, itu udah pasti tepat gitu. Saran dari Lao Shi gitu. Lao Shi dulu belajarnya juga gitu awal-awal. Jadi sekarang nggak perlu pakai bantuan tangan sama kepala lagi pas bacanya. Oke, nah kita lanjut吧. Kita lanjut ya. 这是我的书, ini adalah buku saya. Next, yang kedua. 这是的书. Sama, ini subjeknya aja yang Lao Shi ubah. Ini adalah buku dia, tapi yang punya laki-laki. Ini adalah buku dia, tapi yang punya laki-laki. Coba. Yang berarti 这是, langsung copy aja dari atas. Bisa copy nggak? Pusing oh. Oh, pusing oh. Nggak bisa. Gak apa-apa, langsung ketik sendiri aja ya. 这是, karena ulang-ulang. 他 itu dia. Salah, bukan ini. 他 itu nada ke satu kan guys. 他的书. Yes.
等一下哦。OK， 好了。这是他的书。Gimana bacanya 老师？这是他的书。Jadi ta nada satu itu kalau misalnya belakangnya ada nada itu nggak perlu tarik terlalu panjang, sebentar aja. 这是他的书 gitu. Kalau misalnya belakangnya nggak ada kata lagi, maksudnya nggak ada kata lagi kayak shu, di belakang shu itu kan ada kata satu kan, shu gitu. 这是他的书 udah gitu aja. Jadi ta itu kayak kedengarannya sebentar aja kan, ada kelihatan kedengaran ada pertamanya tapi dia cuma sebentar gitu. Jadi jangan tarik terlalu panjang kalau misalnya belakangnya masih ada kata lagi. 这是他的书. Terus yang di bawah ini subjeknya langsung ganti jadi kamu. Jadi itu bacanya ni. Yang tadi sudah ada. 这是你的书吗? Belakangnya sebelum tanda tanya itu langsung ada tambahin satu huruf. Itu ma. Kayaknya dari semalam semalam apa sih langsung? Itu bahasa Medan ya. Dari kemarin langsung udah pernah ngajarin ma ini. Jadi ma-nya ini, ma yang di sini kalimat ketiga itu untuk menyatakan kalimat tanya. Jadi artinya itu apakah. Kalau bahasa Indonesia apakah itu kan di depan ya. Apakah buku ini milik kamu? Tapi kalau dalam bahasa Mandarin itu di belakang. Jadi ini adalah buku kamu kah gitu. Apakah. Jadi ingat ya, ma ini untuk menanyakan, memberikan pertanyaan. Ma, ingat ya. Yang ada ko sama ada ma, kudanya itu satu huruf. Itu menyatakan apakah gitu. Jadi dia nggak ada nadanya ma. Jadi bentar aja. 这是你的书吗? Gitu aja. 这是你的书吗? Gitu aja. Jadi ma itu nadanya kayak sebentar aja. Tik gitu. Jadi 这是你的书吗? Ini adalah buku kamu ya. Apakah ini adalah buku kamu? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kalian bisa menjawabnya pakai 是. Atau garis miring itu bisa juga 不是. Kalau misalnya buku ini milik kamu bisa jawabnya 是. Ingat, 是 kita nada keberapa? Nada keempat guys. 是 itu nada keempat. 不是 itu artinya bukan. Jadi 是 itu adalah atau yes gitu. Jadi kalian bisa jawabnya 是, iya. Artinya, jadi 是 itu artinya ada beberapa arti. Iya, benar, adalah. Jadi tapi yang untuk di atas itu 是 itu artinya adalah. Untuk yang jawaban yang di bawah yang langsung kuningin itu artinya iya, benar gitu. 是. Nah, kalau dia digabungkan dengan 不, jadi 不 di depan, 不 artinya tidak, no. 是 itu artinya adalah iya, benar gitu kan. Jadi kalau misalnya dua kata itu digabung, 不是, langsung ketik ya. Karena ini yang 是 itu mungkin sudah pernah kita pelajari gitu kan. Tapi yang 不是 itu 不是, 是 nada keempat. Terus 等一下哦。By the way, ini ada perubahan nada ya, tapi langsung ketik dulu, nanti langsung jelasin. 等一下哦。Oke, ini. 是不是? 是 itu artinya adalah benar, sorry. Yang kuning ini ya. Yang huruf kuning itu 是 itu artinya adalah. 是 itu artinya adalah. Terus yang 不是 artinya itu bukan. Kalau misalnya ini adalah buku saya, ya, 是这是我的书 gitu jawabnya. 不是这不是我的书 gitu. 这是你的书吗? 是这是我的书. 不是这不是我的书 gitu. Atau kalian mau jawaban pendeknya udah nggak apa-apa, 不是 aja. Nah, Langsung tadi ada bilang, ini ada perubahan nada. Apa sih maksudnya langsung? Yang langsung pin ya. Biar kalian nggak bingung. Ya, yang ini, yang langsung pin ini. 不是. Jadi 不 itu artinya bukan. 不 itu artinya tidak, no gitu kan. Tapi itu sebenarnya nadanya nada keempat. 第四声. Nada keempat. Jadi kenapa langsung buat di situ 不是 itu nada kedua, jadi nada kedua. Langsung ketik salah ya? Bukan langsung ketik salah, bukan.
Tapi itu memang dia ada perubahan nada. Jadi ada beberapa nada yang seperti yang I1 itu dia ada perubahan nada. Ketika belakangnya temennya belakangnya itu nada keberapa gitu, dia berubah nada. Jadi I sama pu. I1 kalian masih ingat nggak? Nada 1 sama ini pu. Oke. Tunggu. Yang I1 itu sama yang pu. I1 yang ini loh. Jadi dua huruf ini, dua karakter Hanzi ini agak ribet ya. Jadi yang kita bahas yang pu ya, soalnya sama aja. Cuman ya berdua ini sama aja. Jadi pu itu nada sebenarnya nada keempat. Jadi kalau misalnya dia nada keempat ketemu nada keempat, nada pu-nya itu berubah menjadi nada kedua. Jadi ketika dibaca dia menjadi pu shi. Jadi bukan pu shi, bukan. Jadi dia nada pu-nya itu yang di depan itu jadi dia berubah jadi nada kedua. Jadi pu shi. Gitu. Semoga kalian mengerti ya. Mandarin agak ribetnya ya di sini. Ya di sini. Tapi kalau misalnya ngomong, biasanya mereka ngomong itu langsung otomatis pu shi gitu. Gimana cara bedainnya langsung? Gimana kita ingat untuk mengubah nadanya? Gak apa-apa. Kalian sering-sering dengar aja. Awalnya juga aduh ribet banget sih ini. Tapi kalau misalnya kalian sering-sering mendengarnya, kalian bakal kebiasaan. Oh, kalian sudah otomatis otaknya itu udah selesai. Oh, pu shi itu udah pasti langsung otomatis bilang ke ngucap ke punya itu langsung nada kedua, bukan nada keempat lagi gitu. Oke, kita lanjut ya. By the way, untuk perubahan nada itu kalian ada pertanyaan kah? Gak apa-apa sih kalau misalnya sering mendengar, harusnya kalian udah terbiasa atau sudah otomatis langsung pu shi gitu. Maksudnya juga sebenarnya nggak ingat semua nada gitu ya, tapi pas pengucapannya karena sering dengar, terus bukan cuma sering dengar, kalian harus sering bicara juga. Jadi Laosha itu suka sekali kalau misalnya nonton drama Cina gitu kan. Walau drama Cina, terus mereka kalau misalnya pengucapannya kadang cute gitu kan, cute. Drama Cina itu maksudnya yang benar-benar dari yang China ya, yang RRC, bukan yang Taiwan punya, bukan. Jadi yang Cina itu kadang mereka pelafalannya kadang yang ceweknya itu cute banget gitu loh, ngomong cepat terus bla 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 gitu. Terus kadang suka ngikutin, aku bisa nggak ya speednya itu seperti mereka gitu, yang di film-film, yang di drama-drama itu biasanya langsung ikutan. Misalnya dia bilang ya, terus langsung ikutin lah gitu. Bisa nih, kalau misalnya nggak bisa langsung ikutin sampai bisa gitu, sampai kecepatannya sama gitu. Gitu tipsnya kalau mau belajar bahasa Mandarin. Salah satu tips dari Laosha. Jadi kadang yang sebelah itu pas di rumah ya, kalau di luar sih nggak begitu sih. Kalau lagi di rumah, terus kadang diliatin sama keluarga, apa sih? Biarin, kan aku belajar, enggak sih? Oke, kita next ya. Tadi yang sebelumnya itu ce shi ya enggak. Yang ini belakangnya sama. Shi wo de shu, cuman depannya aja yang beda. Ini Laosha pernah bahas. Pernah sih, tapi nggak gitu mendalam. Coba kalian biar inget sama karakter yang pertama ini. Yang di sini, teteng. Yang ini. Coba kalian tebak. Itu pinginnya apa? Pinginnya apa? Huruf apa itu? Huruf apakah itu? Huruf apakah itu? 你们可以帮我回答吗？ Untuk Laosha jawab ya. Bisa bantu Laosha jawab kah? Tahukah itu ini tulisan apa? Nah, 是我的书。对了，不错哦，不错，对。Laosha nggak tulis nada yang 是我的书 lagi, soalnya dari tadi udah ngulang-ngulang ya kan, biar nggak kalian nggak bosan. Laosha ketik yang na aja. Jadi na itu nada keempat. Na itu nada keempat, ingat ya, nada keempat. Nah itu artinya itu. Jadi yang kalau ini kita bilangnya ce, kalau itu kita bilangnya na. Ingat, ce shi wo de shu, ini adalah buku saya. Terus yang ini yang bawahnya ini na shi wo de shu, na shi wo de shu.
Jadi artinya itu adalah buku saya. Itu adalah buku saya. Gitu. Oh ya, ada huruf yang mirip-mirip sama kata ini. Laoshipin yang ini ya. Coba yang ini kalian tahu nggak kira-kira? Laoshi sudah pin. Laoshi sudah pin hurufnya, karakter Hanzi-nya. Coba kalian bisa ketebak nggak? Sama sih, cuman bedanya yang satu ada ko. Ko ada kotak di depan, ada huruf ko di depan. Satunya lagi nggak ada, kosong. Sisanya semua. Coba kalian bisa ketebak. Yang Laoshipin di komen itu, coba kalian ada yang tahu cara bacanya gimana? Pinnya gimana? Bisa bantu Laoshi tulis, ketik. Laoshi tunggu ya. Sambilan tunggu jawaban kalian, Laoshi lanjut yang ini dulu ya. Jadi, na shi wo de shu yang pertama ini, yang kalimat pertama, na shi wo de shu, ini itu adalah buku saya. Yang sentence yang kedua, na shi ta de shu, na shi ta de shu, itu adalah bukunya dia. Na shi ni de shu ma, apakah itu adalah buku kamu? Seperti yang tadi jawabannya, shi atau bu shi. Shi artinya ya, bu shi artinya bukan. Ada yang tahu kah? Yang Laoshipin itu? 有人知道吗? Jadi beda yang ini sama yang tadi itu ya, ini artinya na itu, ingat ya, na artinya itu, ce itu artinya ini. Jadi kalau ada yang nanya, apakah ini buku kamu? Jadi jawabannya shi yang singkat, shi iya, bu shi bukan. Kalau mau jawaban yang panjang juga boleh, shi na shi wo de shu, iya itu adalah buku saya. Bu shi, na bu shi wo de shu, bukan, itu bukan buku saya. Gitu. Oke, 好像没有人知道 ya. Sepertinya kalian tidak tahu. Karena kebetulan kita bahas tentang huruf ini, yang na itu. Maksud sekalian jelasin yang na. Soalnya banyak yang terbalik. Banyak yang baik pelafalannya maupun hanzinya suka terbalik. Kalau kalian masih ingat yang penjelasan Laoshi yang nar itu loh. 等一下我找一下哦. Ada loh yang kemarin itu yang nar itu mana ya? Oh, yang 你家在哪儿 gitu ya? Kalian masih ingat gak sih? 还记得吗? 我找一下. Ah, 我找到了, udah ketemu. Yang ini loh. 你住在哪儿? Kamu tinggal di mana? Coba perhatikan yang ini. Laoshi tunjuk ini. Nah itu nada ketiga. Laoshi udah ketik di situ. Nah itu nada ketiga. Nar di mana? Jadi jangan terbalik. Antara yang tadi na itu nada keempat itu menunjukkan itu artinya itu. Kalau yang nada ketiga na itu di mana? Di mana? Jadi kalau misal kalian mau pakai juga bisa. Kalian mau nggak mau pakai yang ini ya, yang belakang ini juga bisa. Jadi sama aja, artinya nggak bakalan berbeda. Kalau kalian hilangin yang nya, nggak bakalan berbeda, tetap sama. Contohnya, 我的书在哪gitu. Cuma kalau misalnya mau pakai itu lebih sun itu maksudnya lebih smooth, bukan lebih lancar, dia lebih sun. Gimana cara bilangnya? Aduh, lebih sun loh, maksudnya lebih straight, bukan straight, lebih smooth gitu loh, smooth, tau nggak? Smooth. Ya, jadi kalau misalnya kalian cuma bilang na aja, nggak semua bisa hilangin nya atau bisa diganti dengan nali. Jadi nggak semuanya bisa pakai yang na itu aja. Tapi kalau misalnya alangkah baiknya kalian ngomong full aja sih, 在哪里 gitu. Jadi 我的书在哪里? Buku aku di mana? 我的书在哪儿?
buku aku di mana? 我的书在哪? Tapi yang nah itu harusnya Taiwan sih. Kebanyakan Taiwan yang bilang 在哪?在哪? Gitu. Next, 继续哦. Ini yang terakhir. 这个是最后的. Dari tadi kita udah belajar tentang kepunyaan terus sama lebih fokus ke subjek. Iya enggak? Tuh. Sekarang ini langsung kemarin karena ada bahas tentang hari ya. Karena ada bahas tentang hari. Jadi laoshi kasih topiknya ini. Soalnya ini nanti bakalan lanjut ke besok. Ini kita belajar yang hari ini dulu. Hari ini belajar hari ini bahasa Mandarinnya artinya 今天 ada yang bantu lo. Ada yang bisa bantu lo ketik pinginnya ini. Kemarin kita udah belajar hari ya. Hari Senin sampai hari Minggu. 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期天.星期天itu hari Minggu. Atau bisa juga dibilang 星期日. Ada dua, 星期天 sama 星期日. Nah, coba, karena kemarin kita sudah pernah belajar hari, jadi kita belajar. Hari ini adalah hari Kamis. Jadi kita belajar yang kalimatnya. 今天是星期四. 今天是星期四. Hari ini adalah hari Kamis. 今天 ada yang bisa bantu Laoshi ketik pinginnya 今天. Ada yang bisa bantu Laoshi ketik 今天 pinginnya gimana? Laoshi tadi udah ada bilang ya kan, pinyin itu penting banget. Soalnya kenapa? Bantu kalian untuk mengetik typing di keyboard, baik komputer maupun di HP. Ada yang bisa bantu打今天它的拼音是怎么样的? Ada yang bisa bantu Laoshi ketik yang ini gimana? Yang ini 今天 dua huruf ini. 今天是星期四 啊，对了，好棒哦，不错Kak Kristia. 今天itu nada keempat. Jin maksudnya jin kok jin nada keempat sih. Jin nada pertama. Jin tian shi ada keempat, sing qi si ada keempat. 等一下哦，老师 pisahin dulu yang bukan satu kata. 谢谢你们的 love 哈。sorry, 今天nya typo. Lupa n-nya. Oke, 今天老师 sudah tulis di bawah yang benernya. Bukan benernya, 老师 lupa ketik n-nya. Sorry ya, 对不起，不好意思。今天是星期四. Jadi jin itu nada pertama, nada ke satu. Tian itu nada ke satu juga. 今天 shi, dari tadi kita sudah bahas tentang shi. Kalian harus banget sih hafal kata ini. Jadi kalau misalnya Laoshi ada bahas katanya lagi, oh ini yang dari kemarin Laoshi ulang-ulang terus. Shi sama te sama yang subjek ni wo ta dua ta. Jadi Laoshi ulangin terus biar kalian masuk kata, biar ingat, biar terngiang-ngiang terus dengan kata-kata itu. Hahaha. Oke, kita lanjut. 今天是星期四. Hari ini adalah hari Kamis. 今天 itu artinya hari ini, 是 adalah 星期四 hari Kamis. Lanjut. Jadi hitungannya 4 5. Jadi yang sini u, yang di bawah u itu 6. Jadi 4 5 6. Jadi after Kamis itu ya Rabu. Pasti Laoshi. Kamis itu ya Jumat. Jumat itu ya Sabtu. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. 星期四 itu Kamis, 星期五 itu Jumat, 星期六 itu Sabtu. 今天是星期四 yang pertama, hari ini adalah hari Kamis. Yang kedua, 今天是星期五, hari ini adalah hari Jumat. 今天是星期六, hari ini adalah hari Sabtu. Pertanyaannya,
今天是yang di sini ya, yang laushe kuningin ya. Udah mau selesai sih, laushe habisin ini dulu, biar kita lanjut besok. Besok. 我先把它结束完啊。老师 selesai dulu ya. Soalnya setengah-setengah kayak nanti kalian nggak bisa tidur. Laushe juga nggak bisa tidur setengah-setengah, ya nggak? 今天是星期几? Hari ini adalah hari apa? Jadi yang belakang, yang ini. Ini artinya berapa? 几. 今天是星期几? Itu artinya berapa? Jadi dia nanya, hari ini adalah hari berapa gitu. Hari berapa? Hari apa? Artinya di sini itu maksudnya berapa? Hari berapa? Soalnya kan kalau misalnya bahasa kan Senin, Selasa, Rabu gitu kan. Sama yang bahasa Inggris juga Monday, Tuesday gitu kan. Tapi kalau dalam bahasa Hanzi kalian coba lihat, ini angka loh. 4 itu artinya 4, 5 itu artinya 5, 6 artinya 6. Jadi makanya di sini pertanyaannya Singcici berapa? Hari ini tuh hari berapa gitu. Tapi kalau di Indonesia yang lebih tepatnya itu 今天是星期几? Hari ini adalah hari apa? Coba jawab. Hari ini adalah hari Rabu. Nah, hari Rabu. Langsung udah bantu ketik yang di sini. 今天是 hari ini adalah, coba langsung minta kalian bantu langsung jawab Rabu. Rabu dalam bahasa Mandarin apa? 星期. Langsung udah kasih 2 huruf yang ampuh. 星期. Rabu itu berarti dalam satu minggu itu dia hari ketiga nggak sih? 今天是星期三. 对了Kak Kristi ya, 对了. 不错哦. 今天是星期三, yang awal yang di depan itu sama. 星期三itu dari ke pertama. Jadi langsung nggak ketik pinginnya lagi ya. Kalian bingung nggak? 全部都写啊. Langsung tulis semua deh biar kalian nggak bingung. 今天是星期三. OK, 好喽，等一下哦，再一下子而已，sebentar saja, langsung pisahin dulu. OK, ini jawabannya. Hanzinya, 等一下哦，今天是星期三. OK, ini Hanzinya. Yang atasnya pinginnya, yang ini bawah Hanzinya. 今天是星期三. Ya, 对了。今天是星期三. 三 itu tanda pertama. 今天是星期三. OK, 那我的直播到这里了。Live launch sampai di sini. Besok kita lanjut lagi masih tentang hari. Semoga kalian hafal ya. Jadi besok tujuannya biar kalian lebih menghafal lagi hari-hari dalam bahasa Mandarin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu. 星期一、星期三、星期五、星期六、星期天. Yang buat bingung apa launch? Iya, launch kasih pertanyaan. Hari ini hari apa? Besok hari apa? 今天是星期几? 明天 kita belajar tentang yang 今天, 明天 sama 昨天 gitu ya. Hari ini, besok dan 昨天 kemarin. Oke? 谢谢老师，谢谢你们，谢谢 Kristia， 谢谢大家，谢谢哦，晚安，拜拜，晚安，selamat malam, good night, selamat tidur.